Shalom, selamat pagi. Yuk kita baca Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 32. Yohanes 8 ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini urutannya untuk kita mengalami janji Tuhan. Yang pertama adalah kita mendengar firman Tuhan. Ya, di ayat 30 dikatakan di sini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi, kenapa mereka percaya? Karena mereka mendengar apa yang Yesus katakan, lalu mereka memutuskan untuk percaya. Tidak semua yang percaya, ya. Tapi pada orang yang percaya ini, di ayat 31 dikatakan begini, ya. Saya baca ulang ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya, jadi artinya sebagian orang Yahudi yang mendengar dia berkata-kata tidak percaya. Tetapi kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, dia berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi setelah mendengar firman Tuhan, lalu kita putuskan untuk percaya, lalu yang berikutnya kita perlu tetap dalam firman-Nya itu, ya. Kata firman di sini dipakai kata logos, jadi kita perlu senantiasa membaca, merenungkan, mencamkan kembali, ya, seperti lembu yang kalau habis makan, ya, dia mama biak, habis makan kemudian dia telan, ya. Setelah dia telan, udah berapa lama dia keluarkan lagi. Nah, itu butuh waktu, ya. Tapi itu artinya kita tetap dalam firman-Nya, ya. Nah, kalau itu kita lakukan, maka step berikutnya kita ini menunjukkan bahwa kita murid-murid-Nya. Itu terjadi dengan sendirinya. Yang namanya murid itu dari bahasa Inggris kan disciple. Jadi di situ ada kata disiplin. Nah, murid ini beda dengan simpatisan, ya, atau jemaat biasa, atau orang-orang yang melihat dari jauh. Murid ini orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang dibentuk lewat disiplin. Kalau kita sekolah bahkan kita harus bayar, ya, tidak hanya bayar secara materi, kita mesti bayar uang pangkal, bayar uang sekolah. Kalaupun dapat beasiswa, ada yang bayarin tentunya, ya. Artinya kita perlu keluar uang, ya, entah dari kita atau lewat pihak lain. Kemudian kita mesti bayar waktu, kita mesti sediakan waktu untuk datang ke sekolah untuk belajar. Sekalipun mungkin belajarnya online, tapi ada waktu yang kita sisihkan, itu yang namanya murid. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita pelajari, kita baca, kita latih, itu murid, ya. Dan kemudian dampaknya apa? Ketika kita ini menjadi murid Tuhan, terus dalam firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Ini yang namanya kebenaran, ini diwahyukan kepada kita. Itu akan muncul waktu kita menjadi murid Tuhan karena kita tetap dalam firman-Nya. Setelah kita memutuskan untuk percaya, maka kita akan mengerti, memahami kebenaran demi kebenaran. Dan kebenaran yang kita pahami, yang kita ketahui itu akan membuat kita merdeka. Kita tidak terombang-ambing. Ya, sebagai contoh praktis beginilah, ya. Saya sering mendengar bahwa kalau di suatu kebaktian, kalau orang ditantang untuk doa kesembuhan, biasanya jauh lebih mudah, ya. Siapa yang butuh didoakan, yang sakit maju ke depan didoakan, yang butuh pertolongan angkat tangan didoakan, itu dengan mudah. Tapi kalau orang ditantang untuk memberi persembahan, kalau tidak cukup mengerti, maka itu akan lebih sulit. Kenapa? Karena kalau ditantang memberi persembahan, itu kita sepertinya melepaskan sesuatu, kita memberi, ya. Kita melepaskan yang tadinya ada dalam genggaman kita, ya, menjadi milik kita. Nah, itu cenderung lebih sulit. Walaupun Tuhan berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi untuk memahami perkataan Tuhan itu, kita perlu diwahyukan, ya. Artinya kita perlu
Tuhan yang menolong kita mengubah konsep berpikir kita. Nah, sama halnya juga dengan pemberian ya, persembahan misalnya persepuluhan atau diakonia atau janji iman dan banyak hal yang lain. Kalau kita tidak mengerti kebenaran yang ada yang menyangkut hal tersebut, maka waktu kita lakukan itu mungkin jadi terpaksa, tertuduh, nggak percaya, atau terombang-ambing ketika sebagian orang berkata, wah itu nggak perlu dilakukan, itu perjanjian lama misalnya. Kita terombang-ambing, kita tidak merdeka. Tapi kalau kita mengetahui kebenaran dalam pemberian, ya, kita mengerti Tuhan singkapkan itu buat kita, maka waktu kita memberi, kita bisa lakukan dengan penuh sukacita karena kita tahu kita sedang melakukan, bertindak dengan iman atas salah satu hukum surgawi. Dan kemudian nanti dampaknya kita akan alami seperti yang Dia janjikan. Nah, jadi ini semua diawali dengan percaya, keputusan untuk percaya. Ya. Menarik sekali di Injil Yohanes ini, ya, di pasal 7, kalau kita baca, ternyata ya saudara-saudara Yesus pun ya dikatakan di sini tidak percaya kepada Dia. Ya. Kita bisa baca itu di Yohanes 7 ya, ayat 3 ya. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Ayat 4, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ya. Jadi, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena Yesus itu kan lahir normal lewat rahim seorang wanita, ya, yaitu Maria. Tapi itu bukan karena Maria sudah berhubungan dengan suaminya, tapi karena pekerjaan Roh Kudus ya. Artinya Yesus itu pinjam rahim Maria supaya dia bisa menjalani proses menjadi manusia. Dan waktu dia datang ke dunia, dia betul-betul manusia. Alkitab berkata, dia menanggalkan keilahiannya. Selama di dunia itu, dia bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Dia membangun hubungan dengan Bapanya, dia berdoa, sehingga dia hidup sama seperti kita. Alkitab berkata, dia dicobai dalam segala hal, cuma bedanya, ia tidak berbuat dosa ya. Bukan tidak bisa berbuat dosa ya, ia tidak berbuat dosa karena itu keputusan ya. Jadi Yesus itu memberi contoh bahwa sebagai manusia dia bisa hidup dalam tuntunan Roh Kudus begitu rupa dan tidak jatuh dalam dosa ya. Dan itu adalah satu contoh yang dia berikan kepada kita. Nah, kalau kita baca di bagian lain ya, di Markus pasal 6 ya, lihat ayat 2 ya, saya bacakan ya. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya. Lalu ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah, jadi ketika orang tidak percaya, maka akibatnya aliran mujizat yang mestinya bisa terjadi itu terhambat ya. Itu sama seperti ini. Kalau saya berkata kepada teman-teman ya, pada Bapak Ibu semua ya,
Ayo datang ke rumah saya open house, boleh makan hari ini ya dari pagi sampai malam. Pintu rumah saya terbuka karena ada makanan yang disediakan dan mau makan apa aja boleh ya, saya sediakan itu. Nah, ketika saya katakan itu, tidak semua orang mungkin akan percaya. Nah, sebagian yang percaya itu adalah langkah awal untuk bisa menerima makanan, minuman di rumah saya. Ya, pertama percaya dulu, lalu bertindak, datang ke rumah saya. Ya, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Nah, jadi kalau Yesus sendiri ya dikatakan di rumahnya sendiri itu tidak dihormati atau ya tidak dihargai ya dan tidak dipercaya ya. Nah, kita baca di Yohanes pasal yang ke-7 tadi, maka di Markus 6 ini dikatakan akibatnya apa? Ayat 5, Markus 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ya. Di tempat lain, dia nggak perlu letakkan tangan dia nggak perlu tumpang tangan. Ya. Orang berebut, ya, datang gara-gara awalnya seorang perempuan yang sakit pendarahan itu, dia cuma bilang begini, asal ku jamah ujung jubahnya aku akan sembuh. Dan waktu itu terjadi, dia sembuh dan Yesus merasakan ada suatu kuasa atau urapan yang mengalir keluar ya dari tubuhnya. Lalu dia tanya, siapa yang menjamah aku ya? Lalu perempuan ini mengakui apa yang dia buat dan itu tersebar dengan cepat. Sehingga ketika Yesus tiba di satu lokasi yang lain, ya zaman dulu belum ada handphone, belum ada WhatsApp, semua cuma dari mulut ke mulut. Tapi begitu dia mendarat di sana, lalu orang-orang tahu, wah ini Yesus ini yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati. Langsung mereka memohon, ya mereka bawa banyak orang sakit untuk datang. Kemudian mereka memohon supaya diizinkan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya itu menjadi sembuh. Ya. Pernah renungkan itu dampaknya ya. Itu di Markus 6 juga ya. Di Markus 6 ayat yang dari ayat 53 ya, saya bacakan. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Ayat 55, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Ayat 56, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ya, ini karena begitu percaya. Coba renungkan ya. Kadang-kadang mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang memang Tuhan pakai dalam pelayanan ya. Tapi karena kita kenal hidupnya sehari-hari seperti apa, kita makan dengan orang ini ya, dengan orang-orang tersebut, kita lihat dalam kehidupan tidak sempurna, ada satu dua sisi yang membuat kita tersandung ya, misalnya ini orang kemarin saya lihat dia ngomel gitu ya sama tukang parkir misalnya, seperti itu membuat kita siak, kita tersandung, lalu kita kecewa ya. Sehingga ketika orang ini menyampaikan firman Tuhan ya, nggak usah orang ini, Tuhan Yesus pun ketika ditolak ya, tidak dipercayai, mereka siak, tidak dapat dia membuat mujizatnya. Jadi ini penting sekali ya. Kita harus belajar untuk istilahnya begini ya, don't judge a book by its cover. Jangan melihat isi satu buku, menilai isi satu buku, menyimpulkan isi satu buku dengan hanya melihat covernya ya. Tuhan melihat hati ya, dia bilang juga seperti itu ya, bukan lihat penampilan. Tapi faktanya memang kita seringkali melihat penampilan ya. Nah itu sebabnya ya kita perlu jaga penampilan kita istilahnya, supaya orang lebih mudah untuk percaya. Tapi di sisi lain semakin kita bertumbuh, kita belajar tidak tersandung pada sampul buku atau sikap luar seseorang, tapi kita menilai apa yang dia sampaikan. Apalagi kalau kita tahu dia menyampaikan firman Tuhan, kalau kita buka hati, kita percaya, maka mujizat yang tersedia bagi setiap orang percaya akan kita alami.
Amin.